Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjemaah, dilanjutkan i'tikaf dan nantinya sholat isya berjemaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menjadi mukmin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada BKM Masjid Al Muhajirin, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suasana hujan, jadi mungkin sebagian tak bisa datang ke masjid kita, dan jalan pun agak sedikit tergenang oleh air. Mudah-mudahan kita yang bisa hadir di sini mendapatkan keberuntungan iman dan amal soleh itu, sehingga Allah memberikan kepada kita nikmat terbesar dan kita mempertahankan nikmat terbesar berupa iman dan beramal soleh. Kebalikannya, mereka yang tidak beriman adalah sebuah tindakan kedunguan. Dan kita menemukan 6 alasan kenapa yang tidak beriman atau kafir itu disebut dengan tidak saja bodoh tapi juga kuadrat. Maka mari sama-sama kita melihat kesimpulan dari kajian kita, kenapa mereka disebut dengan bodoh atau tak berilmu. Karena menyembah malaikat. Itu yang pertama. Malaikat makhluk Allah, dia bukan khalik. Kedua, menyembah jin atau bahkan setan. Ketiga, menyembah selain Allah dan tempatnya di neraka. Kelima, menolak hidayah Al-Quran. Kelima, dia sudah tidak tahu dan tidak mau belajar. Dan keenam, menolak segala bentuk kebaikan. Untuk lebih jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kaji ini, mari sama-sama kita membacanya. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadza illa ifkun muftara wa qala alladzina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrun mubin wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir wa kazzaba alladzina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakazzabu rusuli fakaifa kana nakir. Shadaqallahul azim. Kalau kita lihat pertemuan sebelumnya, 4 hal Allah sumber rezeki. Yang pertama, mukmin yakin 100% rezeki bersumber dari Allah. Qul rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Dan kemudian ada rezeki yang lebih dahsyat, illa man amana wa amila sholiha, dibandingkan rezeki harta dan anak, yaitu rezeki iman dan amal soleh. Kemudian pada ayat berikutnya disebutkan wa fil azabi muhdharun, orang yang melawan Allah, melawan ayat suci Al-Quran, tanda kuasa Allah, berarti minta dihadirkan azab atau tersiksa. Dan yang terakhir, cara menghadirkan rezeki adalah bersedekah, berinfak, berwakaf atau berbagi, atau bahkan ujung-ujungnya rezeki itu sendiri dalam arti yang sebenarnya adalah apa yang diinfakkan, sebagaimana pada ayat yang kita bahas pada minggu yang lalu, atau apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis kursinya, bahwa rezeki hanya 3, yang dimakan menjadi kotoran, yang dipakai menjadi usang, yang disedekahkan menjadi kekal. Kemudian kita membahas firman Allah pada hari ini, wa yauma yahsyuruhum jami'a, akhirnya hidup berakhir dengan kematian. Dan setelah bapak ibu dan saya wafat, tidak selesai urusannya, ada padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Kapan itu hanya Allah yang tahu. Di mana itu hanya Allah juga yang tahu. Tapi adakah padang mahsyar? Ada. Bagaimana pula Allah mengumpulkan seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nantinya di satu tanah lapang yang begitu luasnya? Mampukah Allah? Namanya juga Tuhan, ya mampulah. Kalau nggak mampu berarti bukan Tuhan. Kalau nggak mampu, yang salah itu bukan Allahnya, tapi prediksi atau pemikiran kita yang mengatakan tak mungkin. Maka wa yauma yahsyuruhum jami'a. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih jelas lagi bahwa saya dan kita semua bersama dengan Nabi Adam dan Hawa sang istri adalah makhluk surga, numpang sebentar transit ke bumi untuk nanti balik lagi ke surga. Ini transitnya kita ini. Yang namanya transit itu tak lama lah ya. Berapa lama transit? Paling lama 1 hari. Zaman dulu transit bisa 1 hari. Kalau di atas 8 jam atau sampai 12 jam kita dapat hotel itu. Tapi sekarang tidak. Penerbangan sudah banyak. 8 jam itulah yang mungkin maksimal. Begitulah transit kita di bumi ini, tak akan lama. Tiba-tiba sudah 50 tahun dan 60. Ada yang mungkin masih 40, 30. Tak lama itu. Maka kemudian kita akan pulang ke jalan lurus, dengan jalan lurus balik lagi ke surga. Wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun. Dalam proses padang mahsyar, dalam proses perhitungan, padang mahsyar ini layaknya seperti proses imigrasi lah ya. Bisa enggak kita masuk surga? Bisa enggak kita masuk ke kota itu? Atau kita di reject, harus kembali ke neraka gitu. Nah, proses itu ada komunitas yang menyembah malaikat. Ini kesedihan. Enggak bisa lagi bertobat karena sudah di padang mahsyar, sudah wafat. Dan bagi mereka dikatakan summa artinya litarohi. Ada masa yang begitu panjangnya, tapi masa itu pasti datang. Yaqulu lil malaika, berkatalah. Siapa yang berkata ini? Boleh jadi Allah, boleh jadi manusia, boleh jadi malaikat. Berkata kepada malaikat, atau manusia berkata kepada malaikat, atau malaikat berkata kepada sesama malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, ini komunitas dulu nyembah kamu ya. Malaikat gak ada nyuruh, tapi tiba-tiba mereka mau menyembah malaikat. Kok bisa itu? Mana itu? Ditanyalah. Apa data dan fakta bahwa ada komunitas menyembah malaikat? Wallahu a'lam.
Tapi firman Allah itu benar. Di antaranya kita pernah mendengar di dalam Al-Quran ada komunitas yang suka sekali dengan malaikat Mikail, karena dia menurunkan rezeki. Jadi Mikail itu disembah, tapi tak suka dengan malaikat malaikat Jibril. Karena apa? Dia menurunkan kitab suci, ada aturan main di situ. Maunya rezeki turun, tapi aturan main tak ada. Suka-suka lah. Mau jalannya haram, mau jalannya halal, mau jalannya tak baik, mau jalannya baik, yang penting dapat rezeki. Jadi ada komunitas pada zaman Nabi Musa dan setelahnya itu menyembah malaikat namanya Mikail. Dan dalam Al-Quran itu dituang, tapi nggak mau memahami malaikat Jibril. Padahal ya malaikat semua samalah, makhluk Allah, pesuruh Allah yang menurunkan apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan yang baik mereka sembah, tapi yang batil yang akan menyesatkan mereka. Tentu saja malaikat dalam hal ini tidak menyesatkan ya, tapi malaikat menjadi tersalahkan di sini karena dia bukan Tuhan. Menyembah malaikat itu jadi sesat, walaupun malaikatnya baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Kesimpulan pertama, kafir itu menyembah malaikat. Ada komunitas itu. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat itu sendiri menjawab, Maha suci engkau, engkau pelindung kami. Tak pernah kami suruh manusia untuk menyembah kami. Yang kami suruh sembahlah Allah. Kami melaksanakan tugas darimu ya Allah, bukan mereka min dunihim. Dan kami sendiri tak mau melayani mereka. Kami melayani Allah. Kalaupun memang itu disuruh oleh Allah untuk melayani manusia, maka yang ditaati malaikat bukanlah manusia, tapi yang ditaati malaikat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Tidak saja manusia menyembah malaikat, ada juga komunitas yang menyembah jin. Bahkan tidak saja jin, menyembah setan. Nah, ada manusia yang menyembah setan. Komunitas membuat ritual-ritual, kita pernah dengar itu, ritual menyembah setan, yang puncak dari penyembahan itu terkadang sampai membunuh diri mereka sendiri, seakan-akan mendapatkan wasiat sang pemimpin mengatakan itu. Kemudian membuat ritual-ritual yang tak ada dalam ajaran agama, yang berseberangan dengan akal sehat. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dan lebih dahsyatnya, kebanyakan mereka percaya pula kepada jin, kepada setan. Ini tentu saja tindakan kebodohan, karena jin dan manusia itu equal. Kita bertransaksi, bekerja sama antar sesama manusia, bukan dalam rangka saling menyembah satu dengan yang lain. Begitu juga kita bekerja sama dengan jin. Ada bekerja sama dengan jin. Malaikat Nabi Sulaiman lah ya. Maka nama suratnya surat Saba. Di sini ada kerjasama Nabi Sulaiman dengan jin. Tetapi Nabi Sulaiman enggak menyembah jin. Nabi Sulaiman pernah bekerja sama dengan setan, tapi Nabi Sulaiman enggak mungkin menyembah setan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru. Ya, ikuti cerita bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman itu. Setanlah yang kafir dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Nah, ada orang mengikuti jejak Nabi Sulaiman, akhirnya menyembah setan. Salah. Mengikuti Nabi Sulaiman artinya menyembah Allah. Mengikuti Nabi Sulaiman artinya equal. Inilah yang dipahami Ratu Balqis. Kenapa Ratu Balqis di surat Saba, nama surat kita hari ini, mau masuk Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman?
Karena kata Nabi Sulaiman, karena kata Ratu Balqis, aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Saya pasrah, berserah kepada Allah sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gak jauh lebih baik daripada aku. Kami sama-sama hamba Allah. Kalaupun Nabi Sulaiman baik, karena dia adalah Nabi. Saya Ratu Balqis tidak akan menyembah Nabi Sulaiman. Inilah dia kecerdasan Ratu Balqis di dalam surat Saba yang kita bahas pada hari ini. Maka ya'budunal jinnah. Jangan sampai supaya kaya raya tajir melintir bagikan Nabi Sulaiman menyembah jin, menyembah setan. Salah itu. Aksaruhum bihim mu'minun. Memang bisa enggak kaya dengan jin itu? Ada, bisa. Ada beberapa kisah menyatakan itu. Waktu di kata kisah itu di Yaman, orang yang paling susah hidupnya terakhir ketemu dengan jin. Kau mau berubah hidupmu? Ya maulah, capek kali hidup susah. Jadi gini, sekarang kubuat engkau bisa menyembuhkan segala penyakit. Ditesnya lah gratis, sembuh. Habis itu bayaran, tarik bayaran, suka-suka, sembuh. Lama-lama laris manis, kaya raya. Rupanya kata sang penutur ini, gak ada makan siang yang gratis. Setan minta tumbal, jin minta tumbal, istrinya jadi tumbal, anak-anaknya jadi tumbal. Enggak iya ini. Dia pun akhirnya keluar dari keimanan dia kepada setan atau kepada jin, dan akhirnya dia lepaskanlah itu. Walaupun kembali kepada kemiskinan atau kemelaratan. Biarlah aku miskin melarat, tapi aku dekat dengan Allah, hidupku damai. Inilah dia kebodohan kedua. Memang kata Nabi Sulaiman, cukuplah aku yang bekerja sama dengan jin atau bahkan dengan setan. Tapi setelah itu kalian tak usahlah bekerja sama, karena ini dua alam yang berbeda. Ya, kafir sudah menyerah diri, bahkan menyembah jin, menyembah setan, itu disebut dengan kafir. Menyerah diri dan percaya pada kekuatan-kekuatan jahat itu. Sekalipun kekuatan jahat itu demikian tidak berkuasa apa-apa, tetap saja jin dan setan itu bisa menolong, memberikan kekayaan, harta atau apapun itu, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Allah memberi kekayaan melalui jin dan setan ini? Ya karena Allah berkuasa dan Allah memberikan kepada siapapun yang berusaha dan meminta. Jin bisa mencuri, ada nama zaman dahulu, ada tuyul, ada babi ngepet, entah apalah itu ya kan. Wallahu alam benar atau tidak ceritanya, tetapi ini bukan kekuasaan sesungguhnya. Yang kuasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebodohan kedua, kekafiran kedua, ketika mereka menyembah jin dan setan. Yang ketiga, fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra. Pada hari ini di padang mahsyar, boleh jadi ketika hidup di dunia kita bekerja sama dengan jin dan setan, malah mengimani dan menyembahnya, tapi di akhirat jin dan setan tak bisa nolong kita. Ya. Sebagian kalian tidak kuasa mendatangkan manfaat. Minta tolong kepada jin di neraka tak ada gunanya. Minta tolong kepada setan di neraka tak ada gunanya. Maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Wala dharra. Bagaimana supaya tak masuk neraka, tak bisa juga. Wa naqulu lillazina zalamu zuqu azaban nar. Kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah oleh kalian azab neraka allati kuntum biha tukazzibun, yang dahulu di dunia berkali-kali kalian dustakan. Bapak dah capek kali hidup susah di dunia.
Yang penting kaya, cara haram pun jadilah. Neraka itu tak ada. Nah inilah dia, tukazibun. Kalaupun ada, aku rela masuk neraka. Yang penting sukses di dunia. Ada tipe seperti ini. Inilah namanya kebodohan. Inilah namanya kedunguan. Sayaqulu sufaha'u ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Ada orang menuduh orang Islam itulah yang bodoh. Kenapa mau sholat kiblatnya berubah, dia pun mau berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan bukan mereka yang menyembah Allah yang bodoh, tapi yang tak mau menyembah Allah atau menyembah selain Allah atau tak mengakui adanya akhirat, dialah yang bodoh. Zuku azaban nar, rasakan kalian siksa api neraka yang dulu tak mereka ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sampaikan ini ketika kita masih hidup di dunia loh. Kenapa? Karena ini adalah momentum perubahan. Kalau mau masuk surga mumpung masih hidup, bisakah kita berubah? Bapak, ada banyak dosaku yang dulu, aku mau tobat, aku mau kapok, kurasa enggak termaafkan Allah. Buang prinsip, takkan dimaafkan Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti memaafkannya. Sebesar apa? Sebesar langit, sebesar bumi, Allah akan mendatangkan keampunan sebesar bumi. Setinggi langit, Allah akan mendatangkan keampunan setinggi langit. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di akhir tahun kita mengadakan introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Tidak semua yang kita canangkan di tahun 2022 tercapai, atau usaha kita untuk meminimalisir dosa masih tetap kita ulangi, masih tetap juga menggosip, mendengar aib orang, dan kita pula mengompori supaya aib orang itu terkuak dan padahal itu adalah menggerus segala kebaikan pahala kita dan hanya akan mentransfer dosa orang kepada kita. Maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Inilah dia alasan kenapa Allah menyampaikan cerita tentang akhirat di dunia ini supaya kita merubah diri. Kalaupun banyak kali dosa kita, gimana? Kembali lagi kepada pernyataan awal, ampunan Allah jauh lebih besar. Api neraka sebagai hukuman yang masih kaum kafir ragukan dan bahkan mereka ejek itu akan menjadi kenyataan yang paling berpengaruh dalam pengalaman mereka. Nanti di akhirat masuk neraka dan tak ada kata keluar karena statusnya kafir. Bapak hanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk neraka kekal selama-lamanya di sana. Parah kalilah Tuhan, bukan parah Tuhan. Itulah dia aturan main. Kalau gitu, kalaulah kau tahu bahwa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, ucapkan aja la ilaha illallah, apalah payahnya. Bukan parah Tuhan. Enaknya lah Tuhan buat aturan main sehingga kita tak payah-payah harus mendekam di neraka selama-lamanya. Cukup ucapkan la ilaha illallah. Kok ngeyel nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kafir itu menyembah selain Allah dan tempatnya di neraka. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi siapapun mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga, Pak Ustadz. Walaupun dia pernah melakukan dosa besar, Pak Ustadz. Benar? Pernah mencuri, pernah berzina. Kata Abu Zar kepada Nabi Muhammad, wa in zana wa in saroko. Enak kalilah orang Islam itu. Ya makanya masuk Islam lah. Kalau gitu aku buat maksiat, ya kamu nanti akan transit di neraka. Gitu saja. Artinya yang buat maksiat dan gak mau bertobat,
wafat dalam keadaan kemaksiatan, dia akan diproses di neraka. Tapi kalau kita punya dosa besar, udahlah dosa besar banyak pula, mungkinkah kita tak transit di neraka? Mungkin. La kabirata mal istighfar wala shaghirata mal istimrar. Tidak ada namanya dosa besar kalau kita beristighfar, meratap, menyesal atas perbuatan yang sudah kita lalui, dan tidak ada pula dosa kecil kalau tiap hari kita lakukan. Jangan remehkan dosa kecil, boleh jadi itu membuat kita transit lama di neraka. Dan jangan pula meratapi dosa besar karena memang layaknya tak diampuni, karena Allah dengan istighfar kita sangat mengampuni dan sangat menyayangi. Maka wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Apabila dibacakan, ini terkait dengan Al-Quran ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang-orang ini tak lain hanya ingin menghalang-halangi kalian dari apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di akhir tahun, ada manusia yang menyembah manusia, Nabi Isa. Kemudian Al-Quran menganulir itu, tak layak Nabi Isa dijadikan Tuhan. Tapi ada orang yang ngeyel, Karena mungkin Nabi Isa enggak jadi Tuhan. Nabi Isa itu layak jadi Tuhan. Karena apa? Karena memang Allah telah menitipkan di dalam zatnya ketuhanan Nabi Isa yang akan turun pada Rasul ke-24. Jadi Nabi Isa itu tak terlambat. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Zakaria atau Yahya, kemana Tuhan Isa itu? Nah, menurut mereka tetap ngeyel, tetap. Kalaupun nggak turun, jadi selama itu siapa yang disembah? Kalau Nabi Isa datangnya kan Rasul ke 24. Dari Nabi Adam kayak mana itu? Berdosalah mereka nggak menyembah Nabi Isa, ya kan? Dikasih tahu begitu ya. Kok Tuhan datangnya belakangan? Kalau dia memang Tuhan datangnya di awal. Dan itu bukan Tuhan loh. Maka kata orang Yesus Kristus. Kristus itu Yasuk Al-Masih. Al-Masih itu berarti dia dibalsem. Yang dibalsem itu artinya dua. Kalau enggak raja, ya nabi. Ya jadi Yesus Kristus itu Yesus yang nabi, Isa itu nabi. Kristus itu namanya nabi, bukan Tuhan. Jadi dari namanya saja sudah jelas Nabi Isa itu nabi karena dia dibalsem. Nabi Isa itu mendapatkan Injil, berarti dia itu nabi. Kalau dia Tuhan, dia yang menurunkan Injil kepada nabi. Siapa nabi yang diturunkan oleh Nabi Isa Injil? Kepada siapa? Ya enggak lah. Bahwa ini jelas, maka yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum, tapi dikasih tahu ngeyel. Nenek moyang kami sudah menyembah Nabi Isa, ya jadi mau kayak mana lagi, ya kan? Wa qalu ma hadza illa ifkun muftara. Maka Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-ada saja, kata mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana yang bohong? Kalaulah ajaran Nabi Muhammad itu salah dan bohong, yang mengatakan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah nabi, sebagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam, bahwa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud adalah nabi, itu bohong. Maka yang benar adalah bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, itu benar. Bagaimana logika kita mengatakan itu? Jadi istilahnya kalau ada uang 100.000 yang asli warna merah keluaran dari Bank Indonesia, ada uang palsu 100.000 juga. Apa beda yang asli dengan yang palsu? Yang asli bahwa ini memang dikeluarkan oleh BI, yang palsu pasti dikeluarkan oleh bukan BI.
Walaupun mungkin 100% hampir sama, pasti ada titik-titik ketidaksamaan. Maka begitulah yang dibawa oleh Nabi Adam sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Nuh sama dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Musa sama dibawa oleh Nabi Muhammad. Semua mengatakan bahwa yang namanya manusia utusan Allah itu adalah makhluk dan nabi. Kok tiba-tiba ada ajaran yang mengatakan bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan? Maka tentu saja yang palsu bukanlah ajaran Nabi Muhammad, tapi adalah ajaran Nabi yang ajaran umat yang dulunya dibawa oleh Nabi Isa tapi dirubah. Nabi Isa enggak pernah mengatakan saya Tuhan atau saya anak Tuhan. Apa perkataan Nabi Isa pertama kali ketika dia lahir? Ana abdullah ataniyal kitab. Saya ini saya ini hamba Allah yang diturunkan kepada saya kitab suci Injil. Wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadza illa sihrum mubin. Berkatalah orang-orang yang kafir kepada Al-Quran ketika Al-Quran itu ada di hadapan mereka, ini adalah sihir yang nyata. Maka kita temukan ada orang yang begitu bencinya dengan Islam. Di negara mana itu? Kita lihat di media sosial beredar luas. Al-Quran dibakarnya terus. Sengaja kali bakar Al-Quran. Oh, bencinya subhanallah, masya Allah. Ini karena apa? Brainwash, merusak akal sehingga sampai pada kesimpulan Islam itu teroris, Islam itu ekstremis. Wah, kita lihat ada orang membunuh diri ya baru-baru ini, terbelah semua badannya, nauzubillah min zalik. Di mana itu? Yang di Jawa Barat atau di mana? Hancur. Saya rasa itu bukan orang Islam lah itu. Inilah yang merusak citra Islam. Belum tentu itu orang Islam. Entah siapa itu. Coba kau bawa rangsel ini ke sana, ke Polri. Enggak tahu dia entah apa isinya ya kan. Ledak, dibilanglah orang Islam. Inilah disebutkan sihrum mubin. Kau ini kena terhipnotis. Bukan terhipnotis, kita tak tahu apa isi rangsel itu, kita bawa. Nauzubillah min zalik. Akan temukan banyak sekali usaha untuk merusak nama baik Islam, dan Islam jauh dari tindak tanduk yang merusak itu. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian rusak bumi ini setelah bumi ini menjadi bagus. Siapa yang membuat bumi ini bagus? Allah. Dan Allah melarang kita untuk merusak. Dan Allah mengatakan man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Kalau kau bunuh orang tanpa alasan yang benar, seakan-akan kau membunuh seluruh umat manusia. Kau bunuh satu orang, dosamu sama dengan membunuh 6 miliar manusia. Jadi kalau benar imannya, takkan mau dia jadi pengantin bom bunuh diri itu. Ya, maka manusia terkadang menolak adanya seorang Rasul baru yang membawa kebenaran agama itu. Siapa Rasul baru? Ya Nabi Muhammad. Hanya karena ajarannya tak sejalan dengan cara-cara hidup nenek moyang mereka, di mana Nabi Muhammad mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Tuhan, aku Rasul, Allah Tuhan, Nabi Isa Rasul. Ada orang yang ngeyel, nggak bisa Nabi Isa harus Tuhan. Ya salah lah, dia ngeyel, yang ngotot, ya terserah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan kita temukan di media sosial yang begitu terbuka sekarang, diskusi antara Islam dan Kristen, antara dialog antar Al-Quran dan Injil. Tentu saja kita yang beriman tetap saja kembali kepada Al-Quran lah. Debat kusir yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antar lintas agama tidak membuat hati dan iman kita goyah kalau kita dekat dengan Al-Quran dan paham. Alhamdulillah di masjid ini kita terus memahami Al-Quran itu. Alah, ngapainlah ngaji Al-Quran ini, gitu-gitu ajanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang gitu-gitu aja. Tapi ketika kita bertemu, berbentur dengan satu masalah, oh saya ingat dengan apa kata Ustadz Jainal waktu ngaji dulu. Itu dia manfaatnya. Itu dia manfaatnya.
Saya yakin debat ini hanya akan membuat iman saya tergerus kalau saya tak kuat. Saya yakin Al-Quran adalah solusi terbaik dalam hidup saya. Ringkasnya, tak ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Nabi dijadikan Tuhan. Itu saja bahasa mudahnya. Maka kesimpulan keempat, kafir menolak hidayah Al-Quran. Al-Quran mematahkan kesesatan dan kebatilan semua aliran. Yang kelima, wa ma atainahum min kitabin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir. Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Wa ma atainahum min kitabin yadrusunaha. Seharusnya ada kitab suci, ya dibaca, dipelajarilah. Ini sudah tidak tahu dan tidak mau tahu. Jangan sampai kita umat Islam begitu. Anak saya di Ethiopia itu, tuan rumahnya Nasrani. Menarik juga itu, kata ayah anak saya. Bisa-bisanya ya di akhir kami mau berpisah. Nakku, pindah agama yuk, masuk Kristen. Hebat orang itu nawarin. Gak takut dia. Yang namanya juga iseng-iseng berhadiah, ya kan. Mana tahu mau, ya kan. Kita pun boleh juga begitu. Yuk masuk Islam yuk. Kalau mau alhamdulillah, nggak mau ya udah gitu, ya kan. Namanya juga iseng-iseng berhadiah. Kalau mau ya langsung bentuklah. Dan kita umat Islam akhirnya terpengaruh. Ada yang berubah. Sekarang perubahan, yang Muslim jadi Nasrani, yang Nasrani jadi Muslim, yang tak yang beragama jadi tak beragama, yang tak beragama jadi beragama. Oh, sangat elastis dan sangat banyak di tengah masyarakat, cuman tidak diangkat ke permukaan. Tidak diangkat ke permukaan. Biang keroknya apa? Gak mau belajar. Nanti kalau sudah murtad anaknya, ya Allah, kayak mana bapak anakku sudah murtad, ya Allah anakku udah kena narkoba, anakku terpengaruh dengan tindakan asusila, gimana? Gak ada solusi kecuali memang ya durusunaha, pelajari Al-Quran itu. Alhamdulillah kita ada tafsir inspirasi yang mudah, yang seperti kita sampaikan ini. Ya, dan kemudian ada nazir, ada memberi peringatan lah. Ayah emak menjadi polisi bagi anak-anak untuk pertama dan utama, kemudian anak-anak menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Ya, nenek moyang itu tak pernah menerima kitab wahyu dalam bentuk yang jelas. Inilah yang seharusnya menjadi dasar untuk menyambut agama baru itu, bukan mendustakannya. Kalau memang benar risalah Allah itu yang dinanti, sebagaimana kaum Nasrani dan kaum Yahudi di Madinah datang, kenapa orang itu turun dari Palestina ke Madinah? Karena mereka mengatakan pada masa ini akan datang nabi baru dan kami akan beriman. Hanya karena nasabnya bukan dari keturunan Ishak tapi dari keturunan Nabi Ismail, mereka menolak karena Nabi Muhammad bukan darah biru menurut mereka. Padahal masih satu kakek, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka bodoh kuadrat, manusia tak tahu dan dia tidak tahu tapi tak mau belajar. Ini awal malapetaka. Ketika sifat sombong telah menyatu di dalam hati seseorang, ia akan menolak kebenaran. Terakhir, wa kazzabal ladzina min qablihim, orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedangkan kaum kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Wa ma balagu mi'syara ma atainahum fakazzabu rusuli, pemberian Allah tentang kepandaian, ilmu pengetahuan, umur panjang, kekuatan jasmani, kekayaan harta benda dan lain sebagainya. Namun mereka mendustakan para rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah Saba, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub, atau kisah para rasul telah dikisahkan dalam Al-Quran, dan mereka jauh lebih hebat daripada kaum Mekah, kaum kafir Quraisy di Mekah. Dahsyatnya mereka tak mau beriman, mereka mengkafiri para rasul, dan mereka berakhir dengan siksaan. Maka kata Allah kepada umat Nabi Muhammad yang berada di Mekah dan di Madinah selanjutnya, berimanlah kalian, karena orang yang lebih hebat dari kalian pun tak beriman, hancur. Fakaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah,
untuk umat Nabi Muhammad Allah masih tangguh siksaan. Kalau kaum Nabi Nuh tenggelam habis itu kampung. Habis, kita masih becek-beceknya ini kalau dibandingkan Nabi Nuh. Ya kan? Habis itu kota semua, yang beriman naik kapal selamat. Kaum Nabi Lut selesai itu dunia dibalikkan. Kota Sodom dan Gomorrah. Kaum Nabi Soleh juga demikian, dengan unta yang dibunuh mereka, membuat siksaan. Habis itu semua terkapar dalam kondisi 6 hari 7 malam. Angin menyapu semua kota itu. Dan alhamdulillah umat Nabi Muhammad ditunda Allah siksanya karena 2 hal. Pertama, Nabi Muhammad ada di antara mereka. Sekarang sudah tak ada lagi Nabi Muhammad. Yang kedua, masih ada orang yang berzikir dan beristighfar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberadaan kita di masjid ini menjadi paku bumi, pasak bumi, bagaikan gunung yang membuat kehidupan di sekitarnya tetap kokoh dan stabil. Jadi ngapainlah kalian zikir-zikir di masjid, gak ada manfaatnya. Salah itu pernyataan. Itulah yang membuat Indonesia masih aman, masih makmur, masih sejahtera, karena banyak yang mendoakan. Termasuk diantaranya bapak-bapak dan ibu-ibu. Cara berpikir orang awam bukan yang terbaik untuk dapat menyerap kemampuan rohani. Jadi bagaimana supaya Indonesia lebih aman, kota kita lebih nyaman, bagaimana hati kita lebih damai? Ikuti Al-Quran, panduan yang dibawa Allah, yang dikirim Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan bimbingan dan panduan itu. Maka yang terakhir, hati yang dipenuhi dengan keimanan. Hati yang tidak mungkin dipenuhi dengan keimanan jika di dalamnya terdapat kekotoran berupa kesombongan dan kedengkian. Maka Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita terasah dan iman kita teruji dan iman kita menghasilkan kedamaian, kebahagiaan? Caranya jauhi kesombongan, jauhi kedengkian. Dengki dengan muslim. Ini terkadang kenapa ada orang murtad? Karena memang benci kali dia dengan calon suaminya yang muslim, yang akhirnya nggak jadi menikahinya. Biar puas dia, murtad aja aku. Itu kebodohan lah itu. Ngapainlah harus pindah agama hanya karena awak tak jodoh dengan dia. Ini karena kurang paham hakikat iman itu ya. Maka kesimpulan kita di pertemuan kita yang tinggal 2 menit lagi, 6 alasan kafir itu bodoh kuadrat. Pertama, masa malaikat disembah, masa jin dan manusia disembah, ya, dan mau pula ditempatkan di neraka. Yang keempat, menolak hidayah Al-Quran yang bahasanya mudah. Maka kalau kita memahami Al-Quran bahasanya mudah, ini tinggal masalah bagaimana dia klik di hati kita. Saya pun seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama kali payah kali klik dapat di hati. Tapi begitu dapat, enak kali kita memahaminya. Yang kelima, kebodohan manusia yang sungguh luar biasa, sudah tak tahu bahwa dia tak tahu juga, tapi dia tak mau belajar. Yang keenam, kafir itu menolak kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita, memberikan hidayah, dan tetap istiqomah tahun ini, di akhir tahun ini, dan tahun akan datang, untuk terus menyembah Allah dan taat segala perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.